selalu bilang ke anak saya, kalau akademik bisa dicari di luar, bisa les. Kalau akhlak itu nggak ada lesnya. Akhlak itu harus dengan pembiasaan dan nggak bisa sesaat, harus terus menerus setiap hari berkelanjutan. Dan golden age-nya anak-anak itu ya harus diisi dengan semua itu yang diberikan oleh ustadz-ustazahnya di sekolah. Jadi pembentukan karakter itu yang utama, bukan akademik yang kami cari. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, anak-anak ini menemukan jalannya, bidangnya, dia suka di mana, dan mereka menjalannya dengan senang hati. Jadi sesuatu yang mereka kuasai itu berdasarkan minatnya mereka. Jadi saya tidak ingin mereka menjalani itu dengan terpaksa, capek, marah-marah gitu. Alhamdulillah anak-anak itu dalam menghadapi kesulitan, ya mereka bilang astagfirullahaladzim. Dan ketika mereka akan melangkah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka mendapat nikmat, alhamdulillah, itu udah terucap begitu saja. Dan saya melihat dari anak saya yang besar ini, saya melepasnya di sekolah negeri. Awalnya khawatir gimana dengan pergaulannya, tetapi ternyata mereka kayak seperti punya karakter, karisma yang buat teman-temannya sungkan berbicara kotor di depan mereka. Teman-temannya sungkan berkata kasar. Teman-temannya ketika berhadapan dengan mereka, saya harus gimana? Kalau saya salah kasih tahu ya, gitu. Kayak yang mereka jadi, walaupun mereka minoritas, tapi mereka dihargai, dihormati teman-temannya yang sungkan sama mereka gitu. Dan semua ingin berteman, karena anak saya pikir karena di Bina Insani kita diajarkan tidak memilih-milih teman, kita diajarkan merangkul teman, jangan membuat malu teman, jangan menyusahkan teman, jangan mengganggu teman. Terus temannya itu dibantu kesulitannya apa gitu. Jadi merangkul semua kalangan itu seperti kebiasaan buat mereka gitu. Jadi mereka bisa menentukan sikap, kalau dengan yang ini mainnya harus gini, yang ini berhadapan dengan ini harus bagaimana. Dan itu nggak dibuat-buat. Jadi di Bina Insan itu bersosialisasi bukan sekedar menyapa atau berteman, tapi merangkul, mengayomi, bertanggung jawab. Ketika temannya nggak sholat, bukan dihakimi kamu nggak pernah sholat. Mereka lebih berpikir belum terbiasa sholat, jadi diajak sholat gitu. Dan anak-anak itu selalu membawa Al-Quran di tas. Teman-temannya bilang, nggak berat kok bawa Al-Quran di tas. Emang mau bacanya kapan gitu kan? Nggak ada pelajaran agama kok bawa Al-Quran. Ya karena udah terbiasa, walaupun nanti kan ketika pelajaran kosong, ketika istirahat bisa baca walaupun 1 halaman gitu. Dan anak saya ketika masuk ke sekolah negeri, cita-citanya pengen ikut ekskul SKI. Dan kenapa saya bilang gitu, jangan cari nyaman, ya lingkungannya kan bermacam-macam, nggak homogen di SMA negeri. Mereka bilang dua-duanya pingin jadi yang ngajian di speaker, katanya gitu. Setiap hari pagi itu literasi ada yang memimpin ngaji itu di pusat. Dua-duanya, kenapa tuh kalian pengen jadi yang ngaji di speaker? Kakak berani cita-citanya itu, katanya gitu. Loh, iya, supaya ngajak yang lainnya juga, katanya. Jadi pahalanya banyak, katanya gitu. Terus itu ngaji di speaker itu setiap pagi atau Jumat itu menjelang sholat Jumat itu. Cita-citanya yaitu karena nggak semua temennya bisa ngaji, katanya gitu. Dan daripada gurunya cari-cari siapa yang mau, siapa yang bisa, lebih baik ya kan, karena kita udah biasa juga, ya udah gitu. Dua-duanya cita-citanya butuh di sekolahnya ya itu.